Manusia yang mulia di hadapan Allah kadang terlihat tak bernilai di mata manusia. Ketika banyak orang lebih senang mencibir atau membiarkan kamar mandi di beberapa masjid kotor dan bau, pria satu ini dengan sigap dan penuh ketulusan membersihkan kamar mandi dan toilet tersebut tanpa dibayar sepeser pun. Bapak Ihsanuddin namanya. Banyak yang tidak tahu kisah sosok kelahiran Demak, Jawa Tengah ini. Sejak 2017 ia rela keliling masjid setiap hari Jumat untuk membersihkan kamar mandi dan toilet masjid di sekitar Banjarbaru, Martapura, dan sesekali daerah Banjarmasin. Uniknya ia melakukan ini tanpa mendapatkan bayaran sepeser pun. Saat ini ia mengatakan beberapa alatnya sudah tidak layak pakai dan mulai kesulitan mendapatkan bahan pembersih khusus. Apalagi saat ini kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Hal ini sudah semestinya membuat para pejabat di negeri ini yang hobi menimbun harta merasa malu. Bagaimana Pak Ihsanuddin yang meski dalam keterbatasan terus berusaha memikirkan dan melakukan kebaikan nyata untuk umat. Ketika ditanya alasannya mengapa ia melakukan ini, jawabannya cukup membuat ia terharu. Simak cerita lengkapnya hanya di channel YouTube Inspira Movie. Busana Inspira Movie oleh CHTTN Basic. Pilihan terbaik buat kamu yang mau bikin kaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Inspira Movie, ketemu lagi. Hari ini ketemu dengan sahabat ya, Pak Ihsanuddin. Apa kabar Pak Ihsanuddin? Alhamdulillah sehat. Luar biasa beliau. Kalau kita ini ke masjid biasanya gitu kan, kita kadang-kadang sering mencium bau-bau tidak sedap gitu ya. Tapi biasanya yang kita lakukan tuh biasanya cuma mencibir aja gitu ya. Wah, apa sih ini? Baunya kok kamar mandinya nggak enak banget nih di masjid ini gitu ya. Biasanya mencibir tanpa ngasih solusi nih. Nah, Pak Ihsanuddin ini luar biasa banget. Jadi beliau itu nggak cuma dalam hati tuh kok baunya seperti ini, tapi beliau langsung action juga. Dan sampai detik ini sejak 2017 itu beliau ditemani istri kadang-kadang ya, itu membersihkan kamar mandi di masjid-masjid toilet gitu ya. Dan tempat wudhu. Oh, toilet dan tempat wudhu di masjid-masjid begitu ya Pak Ihsanuddin ya. Nah, pertama kali nih Pak Ihsanuddin, mungkin sebelum kita membahas ke sana ya. Pak Ihsanuddin ini asli mana Pak? Asli dari Demak, Jawa Tengah. Asli dari Demak, Jawa Tengah ya. Nah, sekarang ini kan di Banjarmasin ini gitu ya. Ceritakan secara singkat dong, kok sampai bisa ke Banjarmasin, silakan monggo. Yeah. Ya dulunya tinggal di Semarang. Okay. Saya waktu dulu itu produksi telepon seluler. Okay. Jadi telepon seluler itu yang di daerah tidak ada sinyal, sinyal nggak ada, itu saya bisa masang. Nah, ceritanya dari kenapa sampai Kalimantan. Jadi setelah saya ngirim barang itu ke Surabaya, orang Kalimantan beli di Surabaya, ada stikernya nomor saya. Nah, terus orang itu telepon, Pak, dengan Pak Ihsanuddin, iya, saya boleh kan ke rumah? Boleh, silakan. Orang mana? Kalimantan. Loh, Kalimantan bisa tau ke sini? Oh, bisa. Besok berapa hari kemudian dia tiba-tiba datang bawa mobil. Saya waktu itu kaget, loh, Kalimantan kok bisa bawa mobil ya? Saya waktu itu gitu. Oh, masih nah, iya, nggak tahu. Dipikir hutan gitu ya. Ya terus gitu lah. Setelah itu kan saya dijak ke sana. Ya. Waktu itu yang daerahnya kan dia kan tinggalnya di Batu Licin. Oh, daerah Batu Licin. Jadi ya, okay. kita masang daerah yang Cantung sampai Kota Baru sampai jauh-jauh itu. Singkat cerita, setelah itu ada ada kesempatan baik rental mobil ceritanya. Nah, iseng-iseng saya ikut-ikutan rental di situ. Ya waktu itu sempat luar biasa. Jadi kemungkinan kita nggak bisa ngerem, jadi
orang minta dikasih terus. Rental mobil. Iya. Posisi di Semarang kan? Saya di Semarang. Berarti mobil dari Semarang? Iya, di Semarang antar ke Batu Dikirim Licin. ke Batu Licin? Dikirim ya. Oh, jadi karyawan yang bawa, saya kadang-kadang ikut Oke. Terus? Jadi kebablasan lah intinya. Nah, setelah 2006 itu kan zamannya Pak SBY jadi presiden kan, itu illegal mining, terus BBM naik kan. Nah, itu banyak orang nyewa itu nggak bayar. Jadi kadang digadikan mobilnya, kadang dijual, kadang jadi wah itu lama itu prosesnya. Nah, daripada saya bolak-balik ke dari Semarang ke Kalimantan kan biayanya banyak nih seminggu sekali. Akhirnya saya putuskan dah pindah ke Kalimantan. Nah, alhamdulillah saya pilihannya di Martapura. Oke. Nah, jadi ketika itu mempercayakan mobil, wah, termasuk terlalu berani juga ya. Kadang-kadang orang rental dari dalam kota aja mereka hati-hatinya luar biasa. Ini dari Semarang ngirimnya ke Kalimantan Batu Licin ya. Dan ternyata menghadapi masalah seperti kayak orang ternyata dijual orang mobilnya, kemudian digada sama orang gitu ya. Nah, singkat cerita nih Pak Ihsanuddin. Profesinya tadinya pasang sinyal, rental mobil, kok sekarang menyibukkan diri begitu ya? Istilahnya kegiatan sosial, istilahnya itu mewakafkan dirinya di jalan Allah begitu ya, untuk bersih-bersih fasilitas masjid. Dan itu kan nggak dibayar, Pak. Kenapa, Pak? Ya karena saya mencoba bisnis berkali-kali ditipu orang terus. Oke. Dari mulai ngirim ayam itu kita modali orang. Terus tahu-tahu ternyata modali dia biar supaya orangnya itu bayar. Berjalan berapa minggu saya udah stop. Terus besi tua. Sampai ke sana kita madani ke Tanjung sana kita. Ternyata dibohongi juga. Ditipu lagi. Terus pisang, batu bara karungan pernah juga. Jadi waktu itu saya pulang dari Semarang, kebetulan satu pesawat dengan orang yang ngajak kerja sama batu bara karungan itu. Nah itu ternyata kasus besar itu, namanya Hartoni itu. Dia ternyata raja narkoba waktu itu. Setelah dia mendolimi saya, jadi kan dia kan kontraknya dengan saya kan setiap satu kontainer kan dibayar. Nah ternyata di dalam kontainer itu beratnya nggak sama, ada yang 18 ton, ada yang kan rugi saya. Nah itu akhirnya setelah saya datangi ke kontrakannya di Banjarmasin, dah kalau sampean nggak mau bayar sudah saya pasrahkan sama Tuhan gitu. Besoknya dia masuk TV. Hartoni diboncengkan sama polisi, narkoba terbesar di Kalsel waktu itu 2000 berapa 2006. Itu ketika itu nggak tahu ya? Nggak tahu kalau itu orang mafia nggak tahu. Karena kan kenalannya di pesawat kan enak aja ngobrolnya. Kebetulan saya punya teman di sini batu bara karungan. Itu pun saya ditipu sama teman saya juga batu bara karungan. Saya modali dia juga, dia utang sama orang-orang Sungai Pinang sana, saya bayari, malah justru saya yang korban. Berkaitan dengan sering gagal, sering ditipu orang kayak itu kan, akhirnya udahlah kita kepengen niat membersihkan dosa. Karena dari kecil memang motivasi saya utang itu karena untuk motivasi. Dari kecil saya sudah utang. Gitu ya? Motivasi supaya semangat kerja. Gitu ya? Iya. Jadi ini saya berapa kali derajat ini saya. Dulu saya nggak ada istirahat, hari Minggu hari apa kerja terus. Nah ini malah banyak nganggurnya sekarang ini. Gitu. Dari dulu tuh mungkin mindsetnya pokoknya kerja iya. Banyak ke dunia. Iya betul. Gitu ya. Jadi kan termasuk tadi rental itu kan mungkin kredit riba juga ya. Riba juga. Jadi yang pasti waktu kita beli mobil itu sudah nggak bagus caranya. Contoh nih ya, kalau kita pribadi ini kan kita bukan perusahaan. Masa beli mobil setiap hari bisa? Kan nggak masuk akal. Iya. Apalagi saya punya plat nomor putih kayak showroom gitu. Begitu bawa dari Semarang itu sudah plat nomornya putih. Ya. Begitu sampai sana dilepas, umurnya seminggu itu. STNK-nya itu surat jalannya. Nah, karena apa? Kita pakai nota kosong itu tadi. Nah, kan kita akan menipu leasing ini. Iya, betul. Nah, berangkat dari situ kan, wah ini dosa mungkin kita nggak berkah kan? Iya, mungkin nggak berkah. Iya. Makanya gagal terus itu mungkin nggak imbang antara ibadah dengan dosanya, nggak imbang. Masya Allah, luar biasa. Tapi
Tapi saya salut ya. Saya salut sekali. Bagi saya orang-orang seperti Pak Ihsanuddin ini yang kemudian bermuhasabah diri, kemudian mencoba memperbaiki dengan cara yang tidak biasa itu, insya Allah levelnya di dunia memang nggak kelihatan ya, secara zahir nggak kelihatan, tapi insya Allah di langit sana Allah sudah menyiapkan derajat yang paling tinggi. Amin. Insya Allah Pak Ihsanuddin. Jadi sampai sekarang udah setiap bulannya berapa kali Pak kegiatan bersih-bersih? Kalau setiap bulan kan 4 kali karena hari Jumat memang. Setiap hari Jumat. Iya, ya? Jumat. Itu secara mandiri ya, mandiri. Iya. Gitu. Jadi dulu kebetulan kan dari komunitas PPA itu yang kita waktu berdiri itu kan banyak teman-teman. Setelah COVID itu sudah agak berkurang karena masing-masing sibuk. Jadi memang hambatan atau kendalanya itu memang karena kan hari Jumat itu kan hari kerja. Ya. Nah, jadi orang-orang kan kerja sibuk masing-masing. Jadi kita nggak bisa menyalahkan itu memang. Jadi biasanya kalau berkegiatan membersih-bersih itu biasanya ditemani istri begitu ya? Sama istri ya. Berdua ya? Berdua. Masya Allah. Dan itu kan, mohon maaf lah, ini kan nggak dibayar nih. Ya memang dari awal tujuan kita kan memang nggak dibayar. Oh gitu ya? Iya. Jadi walaupun kita kadang nggak punya duit itu ya kalau obatnya habis ya kita tetap harus cari beli obat. Ya alhamdulillah ada aja rezekinya. Masya Allah. Ada aja pas habis. Allah selalu akan kasih jalan. Iya itu pasti. Saya yakin itu. Jadi alatnya kadang patah, itu kan alatnya udah rusak semua itu. Ada aja pokoknya. Masya Allah. Jadi sahabat Inspiramovi, ini siapapun yang nonton, yang mau support kegiatan Pak Ihsanuddin ya, kan kita ini kan mungkin pekerja, orang sibuk, nggak bisa kan ngikutin ritmenya beliau. Yuk minimal kita bantu beliau ya. Yang mau bantu nanti itu bisa hubungi Inspiramovi dan Inspiramovi akan mendistribusikan kepada Pak Ihsanuddin ya. Karena dengan membantu saja ya, mungkin donasi uang atau kasih alat mungkin Pak ya. Itu obat, kita juga akan mendapat pahalanya beliau untuk bersih-bersih masjid. Jadi mulai sekarang mari kita tidak hanya mencibir masjid, tidak hanya mengkritik saja ya, tapi kita juga lakukan tindakan nyata untuk ikut membersihkan masjid dengan cara kita support kegiatan Pak Ihsanuddin ya. Pak Ihsanuddin, terakhir mungkin pesan-pesannya untuk umat Islamnya apa Pak? Ya saya memang belum berhasil ini dalam mengkampanyekan bersih-bersih ini. Karena di Jawa itu sudah luar biasa itu jalan. Mulai di Bekasi, Jakarta, ini dari Kalimantan ini kayaknya belum berhasil saya mengkampanyekan ini. Ya mungkin kendalanya tadi kan bersih-bersih itu kan kotor, terus basah kan. Beda sama orang bagi-bagi nasi itu kan mudah ya, gampang sekali. Tadi kadang orang minta double-double di jalan, sekarang kan dimanfaatkan itu. Betul. Jadi mohon kalau memang ada waktu di masjid daerah Anda setempat itu, kalau nggak kita siapa lagi? Ya karena kan memang sucian itu kan jalannya ibadah ya, menuju itu. Jadi pesan saya cuma itu, kalau ada masjid mushola di daerah setempat Anda kotor, monggo silahkan, ada hatinya terketuk lah untuk membersihkan. Dan boleh request ke saya. Boleh silakan, kalau di dekatnya masjid mushola difoto kondisinya, setelah dikirim, nah nanti silakan izin sama takmir atau merbotnya, insya Allah saya meluncur. Ya. Masya Allah. Dan gratis ya, nggak pakai bayaran. Ya. Masya Allah. Jadi luar biasa sahabat Inspiramovi. Ini sedikit tadi belum, sudah daerah mana aja yang sudah pernah dibersihin? Kalau kebanyakan kan Banjarbaru, Martapura. Karena memang domisili di situ ya. Iya. Kalau Banjarmasin biasanya kalau programnya itu bareng-bareng sama tim Banjarmasin. Nah sekarang kan Banjarmasin bagi-bagi nasi, jadi sudah beda. Kalau dulu kan bisa sebulan sekali pas hari libur, Sabilal Mutadin, kadang di Masjid Gambut. Nah kalau sekarang ini paling Banjarbaru, Martapura. Oke. Masya Allah, sahabat, luar biasa apa kisah yang kita dengarkan tadi. Dan jangan lupa, mungkin selain bisa request, mungkin kita bisa support ya. Sekali lagi, beliau memang nggak minta. Kata beliau gratis. Memang udah 5 tahun beliau menjalankan itu gratis. Tapi alangkah baiknya, mari kita support beliau ya. Kalau ngundang beliau, kita support apa yang diperlukan. Boleh seperti itu Pak ya? Boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Beliau juga bersedia kok gitu ya. Jadi, oke,
Mungkin kita sampai ketemu di lain kesempatan, di tayangan lain dengan bintang tamu yang tidak kalah luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.